Bab 2129. Satu pedang untuk setiap orang. Jerry. Songo berteriak nama itu dengan hampir semua kekuatan yang tersisa dalam tubuhnya. Baru saja, sosok muda yang muncul dan dengan sekali tebasan membunuh Profesor Black dengan pedang, bukan orang lain selain Jerry, yang sebelumnya telah berlatih di Gua Penguasa Alam. Saat ini, Jerry memancarkan aura yang menakutkan, memberinya penampilan yang gaib. Dengan cepat, dia bergerak untuk berdiri di depan Songo, kepala keluarga dari keluarga bela diri terkemuka. Ekspresi Jerry sangat suram saat dia mengeluarkan pil dan bergerak untuk memberikannya kepada Songo. Songo menggeleng perlahan, tidak ada gunanya. Saat ini, setiap kata yang dia ucapkan menghabiskan kekuatan hidupnya. Aura Songo sangat lemah, hampir menghilang setiap saat. Jerry tetap diam dan langsung memberi makan pil kelas 3 yang mahal ke mulut Songo. Pil itu larut begitu masuk dan mengalir ke dalam tubuh Songo. Namun, lukanya terlalu parah. Seluruh tubuhnya hangus. Bagaimana dia bisa menyerap efek pil itu? Songo berbicara terputus-putus, "Keluarga Jiang, aku percayakan padamu." Segera setelah suaranya reda, benang kehidupan terakhirnya benar-benar lenyap. Jerry tetap tenang, tidak menunjukkan emosi terhadap kematian Songo. Dia diam-diam menatap Songo sejenak sebelum perlahan berkata, "Tenanglah, keluarga Jiang tidak akan binasa." Setelah mengatakan ini, dia berdiri. Ketika pandangannya melintasi puluhan Master Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak, aura megah meletus darinya. Boom! Tanah di bawah kakinya mulai retak, seperti jaring laba-laba yang menjalar ke segala penjuru, seolah ingin mengoyak seluruh area. Lebih dari 30 Master Alam Surgawa kelas 3 merasa seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh, masing-masing melepaskan aura bela diri mereka dalam upaya untuk menahan tekanan menakutkan yang dipancarkan oleh Jerry. Alam Surgawa kelas 4. Pemimpin di antara mereka terkejut. Dia sendiri berada di Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak, tetapi dia merasakan tekanan yang mengerikan dari Jerry, menunjukkan bahwa kekuatan Jerry berada di atas Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak. Mungkinkah lelaki muda ini setidaknya berada di awal Alam Surgawa kelas 4? Master Alam Surgawa kelas 3 ini pada awalnya adalah master teratas dari berbagai tempat. Mereka baru saja berhasil mencapai Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak dengan bantuan Profesor Black. Mereka mengira mencapai Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak akan cukup untuk mendominasi dunia. Namun, mereka bertemu Jerry, bakat yang luar biasa, setelah mencapai tingkat ini. Meskipun masih muda, Jerry sudah memiliki kekuatan setidaknya di Alam Surgawa kelas 4 tahap awal. Kalian semua pantas mati. Pandangan Jerry melintas dingin di atas para master. Saat kata-katanya jatuh, aura yang lebih kuat meletus darinya. Di tengah kejutan para master Alam Surgawa kelas 3, tubuh Jerry perlahan-lahan terbang ke udara. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang hamster terbang ke udara sebelumnya. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Jerry baru saja muncul dari udara dan dengan satu tebasannya, menghancurkan Profesor Black menjadi 2. Gunaro, sebenarnya dia berada di tingkat apa? Tanya seorang master gemetar. Wajah Gunaro pucat, dan dengan serius dia menjawab, "Sejauh yang aku tahu, hanya master yang mencapai Alam Surgawa kelas 6 yang bisa melayang." Apa? Master itu membelalakkan matanya, ketakutan jelas terpancar dari wajahnya. "Gunaro, apakah kamu mengatakan kekuatannya sudah mencapai Alam Surgawa kelas 6? Bagaimana mungkin? Meskipun dia luar biasa, dia tidak mungkin memiliki kekuatan di Alam Surgawa kelas 6, kan? Dia bahkan terlihat belum mencapai usia 30 tahun. Bahkan di alam bawah bela diri kuno, tidak mungkin ada master sehebat itu, kan?" Kelompok master yang dibawa keluar dari basis bawah tanah oleh Profesor Black saat ini semuanya tercengang. Tiba-tiba, Gunaro menambahkan, selain mencapai Alam Surgawa kelas 6, ada cara lain untuk mencapai apa yang dia capai. Segera, seseorang bertanya, "Cara apa itu?" Ekspresi Gunaro menjadi serius. Seorang master di tahap pembentukan fondasi dari sekte kultivasi. Dan bukan hanya pembentukan fondasi biasa, tapi puncak dari tahap pembentukan fondasi, hampir mencapai tahap formasi inti. Seseorang bertanya dengan penuh ketakutan, "Jadi maksudmu, dia adalah master dari sekte kultivasi. Dan kekuatannya sudah mencapai puncak tahap pembentukan fondasi?" Gunaro mengangguk dengan terpaksa, tidak berkata apa-apa lagi, wajahnya pucat sekali. Dia tahu lebih banyak tentang sekte kultivasi. Di matanya, seorang master di puncak tahap pembentukan fondasi seperti dewa.
Para master biasa tidak memiliki kesempatan melawan mereka. Saat itu, tubuh Jerry perlahan-lahan naik ke udara, berhenti sekitar 7 hingga 8 meter di atas tanah. Tiba-tiba, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, aura pemusnahan melanda ke arah Gunaro dan 30-an master lainnya di alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Pada saat itu, semua orang gemetar. Mereka merasakan niat pedang yang menakutkan, seolah mereka terjebak dalam formasi pedang. Pu. Setiap master yang hadir terluka oleh kekuatan pedang yang menakutkan, darah mengalir dari luka mereka. Mereka akhirnya merasakan keputusasaan, menyadari kesenjangan yang tak terlampaui antara mereka dan Jerry. Jerry hanya mengangkat pedangnya, tanpa melakukan serangan, berbagai niat pedang menghancurkan orang-orang. Niat pedang yang melukai orang. Ini jauh di luar kemampuan manusia. Bunuh. Jerry berteriak keras. Bayangan pedang ilusi besar turun dari langit, memotong dengan kejam ke arah 30-an master di alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Tidak. Para master yang bisa berdiri di puncak dunia baru, meraung dalam keputusasaan. Mereka menyaksikan bayangan pedang kaisar yang besar menyerang mereka. Tidak ada yang bisa bergerak dari tempatnya. Boom! Seiring suara menggelegar, bayangan pedang jatuh ke tanah, meninggalkan parit puluhan meter. Separuh dari 30 master di alam surgawa kelas 3 tahap puncak langsung dibunuh, meninggalkan hanya 8 atau 9 master yang hidup. Meskipun hidup, mereka luka parah, organ dalam mereka hancur oleh niat pedang yang menakutkan. Sementara itu, basis penelitian bawah tanah dari aliansi pelindung hancur, terkubur di reruntuhan. Sekaligus, di atas markas besar aliansi pelindung, terbentuklah retakan yang mirip gerbang ke ruang dan waktu, di mana energi spiritual yang padat membanjiri dunia baru. Para master yang tersisa 8 atau 9 langsung disedot ke dalam retakan, erangan mereka terdengar dari dalam. Satu orang, satu pedang, berdiri di udara. Hari itu, dengan satu serangan pedang, Jerry menghancurkan 30 master di alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Bersambung. Bab 2130 beraninya mereka menantang. Ribuan kilometer jauhnya, para master alam bawah bela diri kuno terperangah. Meskipun mereka tidak menyaksikan langsung aksi Jerry yang mematikan. Menghabisi 30-an master alam surgawa kelas 3 tahap puncak hanya dengan satu tebasan dari jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan getaran hebat yang memenuhi udara. Seolah-olah, seluruh kekuatan dari puluhan master puncak tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dapatkah seseorang memberitahu aku apa yang terjadi di markas besar aliansi pelindung? Tanya seorang dari mereka. Aku melihat seseorang melayang di udara, lalu cahaya pedang turun, dan dalam sekejap, aura puluhan master puncak itu lenyap begitu saja. Apakah markas besar aliansi pelindung telah berubah menjadi puing-puing? Para master alam bawah bela diri kuno menatap dengan heran ke arah markas besar aliansi pelindung. Saat itu, Jerry turun dengan perlahan, matanya menatap retakan besar yang mirip pintu waktu di langit di atas markas besar aliansi pelindung. Wajahnya menjadi serius. Ini adalah energi spiritual dari dunia seni bela diri kuno. Baru saja kembali dari alam tengah bela diri kuno, Jerry dengan jelas merasakan kekayaan energi spiritual di sana. Energi spiritual yang bocor dari retakan itu sama kuatnya dengan yang ada di alam tengah bela diri kuno. Seiring dengan energi spiritual dari alam tengah bela diri kuno yang mengalir ke dunia baru, retakan tersebut semakin melebar dengan cepat. Jerry menyadari bahwa batas antara alam tengah bela diri kuno dan alam bawah bela diri kuno telah retak, dan kini batas itu terus merosot. Seperti pada saat batas antara dunia sekuler dan alam bawah bela diri kuno runtuh di masa lalu, awalnya hanya sedikit energi spiritual yang menyusup, tetapi tidak lama kemudian, keruntuhan itu akan mempercepat hingga kedua dunia itu benar-benar menyatu. Aku harus menemukan cara untuk segera mencapai tahap formasi inti. Desis Jerry, kedua tangannya menggenggam erat, semangatnya berkobar di matanya. Saat ini, dia berada pada tahap pembentukan fondasi, setara dengan master alam surgawa kelas 3 dan kelas 4 dalam hierarki seni bela diri kuno. Tapi dia tidak yakin sejauh mana dia dapat menandingi master seni bela diri kuno. Jerry baru saja dengan mudahnya menghancurkan 30-an master alam surgawa kelas 3 tahap puncak dengan satu tebasan pedang. Tetapi para master ini bukanlah orang-orang yang mencapai tingkat itu melalui latihan yang keras. Mereka menggunakan obat-obatan yang dikembangkan oleh Profesor Black untuk memaksa peningkatan kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki keterampilan di alam surgawa kelas 3 tahap puncak,
tetapi kekuatan tempur mereka sebenarnya hanya berada di alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Hanya sedikit master yang memiliki kekuatan sebanding dengan alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Jerry tiba-tiba melihat ke arah Songo dan berkata dengan wajah serius, "Pemimpin keluarga Jiang, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memperlakukan keluarga Jiang dengan buruk. Selamat jalan." Setelah berkata demikian, dia membawa jenazah Songo, menggerakkan kakinya dan menghilang dari markas besar aliansi pelindung. Tidak lama kemudian, sekelompok master dari alam bawah bela diri kuno tiba di markas besar aliansi pelindung. Ketika mereka melihat bekas markas besar yang dulu mendominasi alam bawah bela diri kuno, sekarang berubah menjadi puing-puing, wajah mereka dipenuhi dengan berbagai emosi. Sungguh kerugian yang sangat besar bagi aliansi pelindung kali ini. Aku takut mereka tidak akan mampu lagi menguasai alam bawah bela diri kuno, kata salah seorang master dengan nada prihatin. Unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda, jawab yang lain. Meskipun markas besar aliansi pelindung hancur dan banyak master kuat yang tewas, masih ada beberapa master puncak yang telah pergi ke dunia sekuler. Kekuatan aliansi pelindung masih sangat kuat. Jika pemimpin aliansi pelindung, Armin, belum mati, aliansi pelindung masih bisa terus menguasai alam bawah bela diri kuno, tambah seorang master dengan yakin. Beberapa dari mereka meragukan apakah aliansi pelindung dapat mempertahankan statusnya yang dulu, sementara yang lain percaya bahwa aliansi pelindung tidak lagi layak menguasai alam bawah bela diri kuno. Bukan lagi soal apakah aliansi pelindung bisa terus mengendalikan alam bawah bela diri kuno, melainkan kapan batas antara alam tengah bela diri kuno dan alam bawah bela diri kuno akan pecah. Begitu batas itu runtuh, dunia baru akan muncul di mana siapapun dari alam tengah yang kuat bisa dengan mudah menundukkan aliansi pelindung, ujar seseorang dengan ekspresi serius. Semua orang menatap retakan di langit-langit di atas markas besar aliansi pelindung dengan serius. Mereka sadar bahwa tidak lama lagi mereka yang menganggap diri mereka master bela diri kuno akan menjadi tak berarti. Sementara itu, di Provinsi Pusat, dalam ruang konferensi aliansi pelindung. Armin duduk di ruang konferensi video, wajahnya muram. Di layar besar di depannya terpampang wajah-wajah 3 pemimpin keluarga dari keluarga bela diri kuno, semuanya terlihat pucat dan ketakutan. Pemimpin keluarga Su berbicara dengan gemetar, "Pemimpin, hampir tengah malam. Apakah kita harus melanjutkan operasi ini?" Pemimpin keluarga Bailey menambahkan, "Sejak kita memutuskan untuk operasi tengah malam ini, Kason dari keluarga Chen pertama kali dibunuh oleh master dari desa Emperor, diikuti dengan munculnya master misterius di alam bawah bela diri kuno." La berhenti sejenak, melirik Armin dengan khawatir. Master misterius itu sendirian menghancurkan markas besar aliansi pelindung. Pemimpin keluarga Qi juga terlihat ketakutan saat berbicara, "Pemimpin, aku rasa kita harus membatalkan operasi ini. Kason telah tewas dan markas besar aliansi pelindung hancur, jelas bahwa master misterius itu berasal dari desa Emperor. Semua yang dilakukannya adalah peringatan bagi kita. Jika kita tidak menghentikan sekarang, tak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya." Armin tetap diam, wajahnya mencerminkan kemarahan yang mendalam. Meskipun ketiga pemimpin keluarga juga takut pada Armin, mereka terlalu sibuk untuk memikirkannya. Kematian Kason telah memberi mereka tekanan besar, dan sekarang dengan markas besar aliansi pelindung hancur oleh seorang master misterius, tekanan mereka semakin bertambah. Pada saat ini, yang mereka inginkan hanyalah membatalkan operasi tengah malam ini dengan cepat. Setelah beberapa saat hening, Armin menyatakan dengan dingin, "Operasi tengah malam ini harus dilanjutkan, dan kalian semua harus ikut." Mendengar itu, ketiga pemimpin keluarga menjadi gelisah. Mereka berharap Armin membatalkan operasi mengingat situasinya. Mereka tak menyangka dia begitu keras kepala. "Pemimpin, aku tak mengerti. Dalam keadaan seperti ini, mengapa kamu bersikeras melanjutkan operasi tengah malam ini? Markas besar aliansi pelindung sudah hancur. Apakah kamu mau menyaksikan kami mengalami nasib yang sama?" Pemimpin keluarga Su emosi. Bahkan pemimpin keluarga Bailey dan Qi terkejut. Mereka tidak mengharapkan pemimpin keluarga Su berani bicara seperti itu. Meskipun begitu, mereka segera mendapatkan kembali kesadaran mereka. Markas besar aliansi pelindung hancur dan banyak orang cedera. Aliansi pelindung sekarang tidaklah seperti aliansi pelindung dulu. Mungkin lebih lemah dari keluarga bela diri teratas. Keluarga Bailey dan Qi dapat memaklumi pemikiran keluarga Su. "Pemimpin, aku setuju dengan apa yang dikatakan keluarga Su.
Kami menerima kerugian besar. Prioritas kami sekarang harus membatalkan operasi tengah malam ini. Pemimpin, aku juga setuju dengan pembatalan operasi malam ini. Pemimpin keluarga Bailey dan pemimpin keluarga Qi bicara bergantian. Wajah Armin sangat muram. Dia mengerenyit pada ketiga pemimpin di layar video dan bertanya dengan ketus, apakah kalian pikir hanya karena markas besar aliansi pelindung hancur, kalian punya hak untuk menantangku? Bersambung.